Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, selamat tahun baru bagi kita semua dimanapun kita berada. Mari di tahun yang baru ini, di hari yang pertama ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul renungan ini berkat yang baru. Ya, berkat yang baru. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kebanyakan orang atau kita tidak mengetahui bahwa Tuhan selalu menyediakan berkat-berkat yang baru. Berkat-berkat itu sudah tersedia bagi kita. Sayangnya kita tidak tahu. Ini masalahnya. Kita terbiasa dengan berkat-berkat lama yang sebenarnya sudah usang dan sangat terbatas. Di momen tahun baru ini, di hari pertama tahun 2022 ini, saya ingin mendorong saudara semua menyambut dan menikmati berkat yang baru. Bagaimana caranya? Ya, kita mendapatkan berkat-berkat yang baru yang tidak terbatas itu. Mari sama-sama kita melihat di dalam Matius 9 ayat 17. Ya, Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Berkat yang baru itu harus ditampung dengan kantong yang baru. Ini prinsip yang penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selama kantong kita masih yang lama, Tuhan hanya bisa memberkati kita dengan berkat-berkat yang lama. Inilah mungkin yang kita alami sepanjang tahun 2021. Apakah kita diberkati di tahun 2021? Ya, tetapi dengan terbatas. Mengapa? Karena kantongnya masih lama. Tuhan tidak bisa memberkati kita dengan berkat-berkat yang baru yang tidak terbatas. Kantong di dalam ayat ini berbicara tentang pola pikir, cara berpikir. Pikiran lama itu tidak bisa menampung berkat yang baru. Pola pikir yang lama, cara berpikir yang lama, itu hanya bisa menampung berkat-berkat yang lama. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, penghalang utama berkat Tuhan itu adalah pikiran. Bukan yang lain, ya pikiran. Alkitab menyebutnya dengan pikiran daging. Pasti banyak yang salah ya tentang pikiran daging. Pikiran daging itu yang dimaksud oleh Alkitab adalah pikiran normal. Pikiran yang wajar, pikiran yang natural, itu adalah pikiran daging. Pikiran yang wajar, yang normal.
Pikiran yang natural, pikiran yang wajar hanya bisa menampung berkat-berkat yang natural atau yang wajar. Tidak bisa menampung berkat yang supernatural, nggak mungkin. Kalau pikiran kita natural, pikiran kita normal, ya. Alkitab ngomong pikiran daging, ya, itu pikiran yang natural, ya, maka berkat natural saja yang bisa kita peroleh. Bukankah itu yang kita nikmati sepanjang tahun 2021 ini? Ya. Karena itu Roma 12 ayat 2, ya, Roma 12 ayat 2 berkata demikian. Ini ya, untuk kita semua, tangkap kebenaran ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, serupa dengan dunia di dalam ayat ini bukan berbicara tentang dosa atau kejahatan. Saya yakin banyak yang berpikir seperti itu. Jangan serupa dengan dunia. Ya. Ini bukan berbicara tentang dosa atau kejahatan, bukan. Tetapi ini berbicara tentang sesuatu yang normal, yang wajar, yang natural. Itulah yang serupa dengan dunia. Itulah yang duniawi, ya, yang wajar di dalam dunia ini. Contohnya begini, Bapak Ibu. Musim sakit, kita ikut sakit. Sering ya kita ngomong ya, oh musim flu ya, semua flu, satu keluarga. Nah ini serupa dengan dunia, ya. Tanggal tua, kita anak-anak Tuhan juga ikut kere, ya, ikut gak punya uang, uangnya habis. Ya. Ada berita buruk, anak-anak Tuhan kita semua ikut takut. Ini adalah serupa dengan dunia. Ini semua pikiran lama. Ini semua adalah pikiran daging, pikiran dunia. Ya, di Alkitab yang lain dikatakan kantong yang lama. Ya, atau saya bisa sebut juga pikiran 2021 mungkin ya. Kita masih banyak yang pakai pikiran demikian. Serupa dengan dunia, wajar, normal, natural. Ya, karena itu yang kita terima juga serupa dengan dunia. Sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Ya. Kita sama dengan dunia. Kita sama dengan tetangga-tetangga kita yang belum mengenal Tuhan. Seharusnya tidak demikian. Ya. Jadi menurut saya satu-satunya yang perlu berubah dari kita, ya, dari diri kita, itu adalah pikiran, ya, budi, pikiran. Dan ayat tadi Roma 12 ayat 2 jelas ya, sesuai dengan perubahan pikiran kita, kita akan menerima yang pertama yang baik. Ya. Kalau pikiran kita berubah terus, kita akan menerima yang berkenan. Dan kemudian kalau terus kita merubah pola pikir kita bahkan akan menerima yang sempurna. Atau bahasa saya adalah yang tidak terbatas. Berkat yang tidak terbatas, ya, yang sempurna. Ya, salah satu pikiran, ya, saya akan masuk ke bagian yang terakhir ya. Salah satu pikiran yang harus kita ubah di tahun 2022 ini, saya mengajak ya seluruh sidang jemaat Tuhan, adalah pikiran membatasi Tuhan. Ya, ini yang paling yang merugikan anak-anak Tuhan. Pikiran membatasi Tuhan. Ya, mari kita lihat satu ayat ya, dalam Mazmur 78 ayat 41. Ya, Mazmur 78 ayat 41. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Ini kurang lebih yang sering atau yang setiap hari kita lakukan dalam hidup kita.
ya, seperti bangsa Israel ini. Berulang kali mereka mencobai Allah, ya, tidak percaya kepada Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Di dalam terjemahan yang lain, nah ini menarik, Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Berkali-kali mereka atau kita berpaling dari Allah dan mencobai Dia sehingga menimbulkan amarahnya dan membatasi berkat-berkatnya. Ya. Hal yang paling menyakiti hati Tuhan adalah ketika kita, anak-anaknya, membatasi berkat-berkatnya. Kamu bisa melihat ya dari ayat ini ya. Yang disebut menyakiti hati Tuhan itu adalah membatasi berkat-berkatnya. Sehingga hidup kita menderita sepanjang tahun. Ini menyakiti hati Tuhan. Coba ya, saya kasih ilustrasi supaya Bapak Ibu bisa menangkap hal ini. Ya, Bapak Ibu, ya, mama, papa, atau orang tua ya, yang sudah punya anak. Ya, saya mau tanya kepada saudara, apakah hal yang paling menyakitkan hati saudara? Ya, papa, mama, orang tua, Bapak Ibu saudara. Anak-anak kelaparan. Ya, coba bayangkan ya Bapak Ibu saudara ya, anak-anak Bapak Ibu setiap hari kelaparan. Ya, anak-anak Bapak Ibu saudara sekalian sakit, nggak sembuh sepanjang tahun, sakit terus. Anak-anak tidak punya sepatu untuk pergi ke sekolah, sepatunya bolong-bolong. Apakah hati Bapak Ibu tidak sakit melihat anak-anak Bapak Ibu saudara seperti demikian keadaan? Ya, saya yakin mama pasti akan nangis. Ya, kalau melihat anaknya sakit, melihat anaknya menderita, melihat anaknya tidak punya ya apa yang dibutuhkan. Ini ayat ini bicara demikian, Bapak. Hati Tuhan itu hancur ketika melihat kita jemaat Tuhan kekurangan. Ketika melihat kita jemaat Tuhan orang percaya sakit terus, ya, nggak sembuh-sembuh, hati Tuhan hancur. Dan Bapak Ibu harus tahu, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa karena kita tidak mau merubah pikiran kita. Kita tetap pertahankan kantong yang lama, pola pikir, cara berpikir yang lama. Sebenarnya Tuhan ingin memberkati kita, ya, tetapi seperti kata firman Tuhan, kalau kantongnya lama, diberkati dengan anggur yang baru percuma. Kantong itu akan hancur dan anggur itu akan terbuang sia-sia. Ya, jadi bukan Tuhan tidak mau atau tidak mampu menolong kita. Tuhan mau. Ya, saat ini juga Tuhan mau dan Tuhan mampu memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tetapi pikiran kita lah yang membatasi berkat-berkat. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, di tahun 2022 di hari yang pertama ini, saya mengajak kita semua mengubah pikiran kita. Salah satunya adalah jangan pernah membatasi. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Ya. Tuhan bisa menyembuhkan saudara. Tuhan bisa memberkati saudara dengan tidak terbatas. Asal ya, kita mulai mengubah pola pikir kita. Kita pakai kantong yang baru untuk menyambut dan menerima berkat-berkat yang baru. Saya bacakan ayat yang terakhir. Markus 9 ayat 23. Perhatikan ayat ini, luar biasa. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bapak Ibu pagi hari ini percaya kepada Tuhan. Ya, apa yang Bapak Ibu percayai pasti terjadi. Yang mulai hari pertama di tahun 2022. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya dan kami terima kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami akan terima berkat yang baru di tahun yang baru ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan mulai hari ini
Kami tidak mau lagi membatasi berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memberkati semuanya. Haleluya. Amin. Ya, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.